Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Felisa Khaira Nabila. Di sini saya akan menampilkan video hasil wawancara saya dengan pemilik usaha tempe. Oh ya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar bisnis. Mari kita simak videonya. Awal mula bangun bisnis ini, kenapa bisa kepikiran buat usaha tempe? Dulu di sini masih jarang yang jualan tempe, jadi kita melihat peluangnya, kayaknya pada suka gitu. Dan jarang juga ya Mbak yang masih produksi tempe. Iya, di sini masih jarang. Terus sejak tahun berapa usaha ini berdiri? Pertama 2003. Oh, udah cukup lama ya. Sekarang 2022, jadi udah 19 tahun. Ya, Untuk modal awal usaha ini berapa itu? modal awal dulu 450.000. Untuk produksi satu harinya bisa habis berapa kilo kedelai? Kalau satu hari itu sekarang 25 kilo kedelai. Hari-hari biasanya juga 25 atau lebih? 25. Tapi kalau permintaannya naik biasanya lebih. Kalau biasanya pesanan nanti dinaikkan untuk kilonya. Untuk mendapatkan bahan bakunya itu sulit nggak sih Bu? Atau udah ada langganan khususnya? Kalau beli bahan baku itu di pasar terdekat sini juga sudah ada, jadi gampang. Agak murah juga ya? Untuk harganya itu tergantung, kadang naik, kadang enggak. Tapi ada toko khususnya nggak Bu? Kayak udah langganan. Ya, biasanya kalau gitu dikasih diskon. Biasanya per tahun. Untuk proses penjualannya biasanya bagaimana? Dijual di pasar atau dititipkan di warung? Kalau ada yang datang ke rumah bisa, terus kita di pasar, jual ke pasar, dititipin ke itu yang penjual. Memang langganan udah di sana. Oh ya, dalam menjalani usaha ini itu pernah mengalami kendala gitu nggak sih? Pernah. Kalau kendalanya dalam proses pembuatan pernah, berarti tempenya itu rusak karena nggak bisa fermentasi, jadi nggak keluar jamurnya. Itu kalau rusak biasanya dibuang atau Dibuang, soalnya udah nggak bisa ketolong lagi sih. itu bisa sampai berapa sih kalau rusak itu? Banyak atau sedikit? Berarti kan satu kali produksi 25 kilo itu bisa rusak semua, jadi nanti rugi gitu. Itu perharinya rugi segitu gitu ya. Terus sempat mengalami penurunan nggak dalam penjualannya? Penurunan berarti kalau ada bantuan dari pemerintah, kadang kan dikasih kayak bantuan makanan, jadi orang-orang udah ada makanan sendiri, jadi nggak mereka beli. jarang beli Ya, Oh iya, kalau boleh tahu pendapatan per bulannya itu berapa ya? pendapatan per bulan bisa sampai 12 juta, itu masih pendapatan kotor. Oh ya, berarti buat modalnya lagi. Terus ada kepikiran untuk buka cabang nggak? Kayak misal gimana gitu di desa apa, terus mereka merekrut karyawan juga. Kalau itu belum sempat kepikiran karena Masih kayak fokus di masih sini. ya buat sendiri dulu ya. Di sini juga permintaannya masih banyak ya, jadi kalau keluar masih banyak. Terus harapan untuk usaha ini apa? Kalau harapannya sih biar bisa naikin itu penjualan, biar makin, misal kan perharinya 25, biar makin ke atas gitu. Terus lebih meluas juga ya Pemasarannya. Dalam video tersebut terdapat bagaimana cara pembuatan produk dan juga bagaimana pemasarannya yang akan menjadi pembahasan dalam video ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas bagaimana proses pembuatan tempe.
Dalam proses pembuatan tempe, usaha ini menghabiskan 25 kg kedelai yang nantinya akan difermentasi dalam waktu semalam. Biasanya pemilik akan menambahkan beberapa kilo jika terdapat pesanan khusus dari pelanggan. Jumlah kedelai yang digunakan disesuaikan dengan jumlah pesanan. Dalam satu hari, usaha ini bisa menghasilkan 200 lebih tempe yang akan dipasarkan. Berikut cuplikan pembuatan tempe. Karena saya datang siang saat wawancara, jadi proses pembuatan tempe sudah sampai dalam tahap pengemasan. Sebenarnya proses pembuatan tempe itu dilakukan jam 9 pagi dan membutuhkan waktu 3 jam lebih, belum termasuk dalam pengemasannya. Menurut para pembeli di sekitar dan menurut saya sendiri, tempe ini rasanya sangat enak karena difermentasi dari kedelai berkualitas. Dan jika tempe pada umumnya itu berbau karung karena dalam pengemasannya beralaskan karung, ini itu tidak, karena karungnya itu dilapisi plastik agar bau karungnya itu tidak menempel pada tempe. Tempe ini dibuat secara higienis untuk menjamin kebersihannya dan juga rasanya yang sangat enak, agar para pembeli bisa menikmatinya tanpa adanya rasa takut akan bahaya kotor maupun bau yang tidak sedap. Dalam proses pembuatan tempe ini sering terjadi beberapa kendala, salah satunya yaitu gagalnya kedelai untuk berfermentasi, sehingga terpaksa penjual akan membuang semua kedelai itu karena tidak layak untuk dikonsumsi. Untuk belajar dari kesalahan, penjual biasanya akan lebih memperhatikan waktu saat merebus kedelai. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pemasaran produk tempe ini. Dari jawaban Mbak Luciana tadi dijelaskan bahwa tempe yang sudah jadi akan dijual di pasar, dititipkan di beberapa warung, dan juga pembeli bisa melakukan pemesanan jika memang membutuhkan banyak tempe, misal sedang ada acara pernikahan, selamatan, syukuran, dan acara penting yang lainnya. Biasanya pemesanan dilakukan H-3 sebelum hari H. Saat pemasaran tempe ini juga sempat mengalami penurunan, yaitu ketika ada bantuan dari pemerintah, karena masyarakat mendapatkan banyak bahan lauk, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak membeli lauk yang lainnya, contohnya tempe. Program pemerintah ini sangat membantu masyarakat ya, dan penurunan penjualan tempe akibat bantuan pemerintah pun tidak berlangsung lama. Usaha tempe ini sudah cukup lama berjalan, seperti dari jawaban Mbak Luciana tadi, usaha ini dibangun sejak 2003 dengan modal awal 450.000 yang kini mulai berkembang dan jumlah pemasarannya pun lebih luas. Selain itu, pendapatannya pun meningkat. Dari jawaban Mbak Luciana tadi, pendapatan per bulannya yaitu 12 juta. Namun pendapatan ini masih kotor, karena dari 12 juta ini akan digunakan untuk membeli kedelai, plastik, daun yang nantinya akan dibuat tempe lagi. Dapat disimpulkan bahwa melihat peluang di sekitar, memulai dengan hal kecil, serta berusaha dengan tekad dan kerja keras, semua akan mendapatkan hasil yang baik. Mungkin sebagai manusia, kita akan selalu merasa kurang sebanyak apapun pendapatan yang kita hasilkan. Namun tidak bagi manusia yang bersyukur. Ia akan selalu merasa cukup, apalagi ketika ia mengingat proses yang dilalui untuk mencapai tujuan. Proses yang tidak mudah, yang pada akhirnya kita sebagai manusia bisa menikmati apa yang sudah kita usahakan.
yang pastinya dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan semua urusan kita. Untuk itu, jadilah manusia yang bersyukur. Mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.